Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa. Aduh, guys, aku tuh kayak sedang dipaksa untuk tidak boleh bikin video karena apa ya? Lagi duduk, lagi tiduran, itu nggak batuk. Tapi giliran di depan kamera itu batuk dan ini sudah take yang ketiga kalinya. Batuknya itu nyiksa banget guys. Sampai di perut itu kram. Nih. Tadi mah enggak. Aku bahkan sudah cover satu lagu dan tetap ditahan-tahan meskipun agak kurang lancar juga ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua. Salam rindu, salam jumpa untuk semuanya saja di kesempatan sore hari ini. Edisi hari ini 10 Juli 2021 dan masih bersama Mas T lagi di kesempatan sore di Big Tulus Official. Untuk yang selalu sering bolak-balik ke sini, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kalian yang sudah berpartisipasi, terus memberikan saya support dengan bolak-balik datang ke sini, kasih tombol like, kasih tombol share juga ya. Untuk yang mungkin baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus minta support boleh pencet tombol subscribe-nya, kemudian hidupkan tombol loncengnya juga ya. Oke. Musim, sekali lagi musim ya saudaraku. Jadi kita harus mensugesti diri kita untuk tidak terlalu berpengaruh. Jangan sering-sering nonton berita-berita soal penyakit yang tidak baik. Sugesti di kepala kita harus kita perbaiki. Kalau emang beritanya cuma sekedar berita begitu-begitu, nggak usah ditonton. Yang kadang aku heran adalah yang sakit tok yang disyuting, yang sembuh enggak. Jumlahnya itu selalu bertambah. Kan ada yang sembuh, kenapa nggak dikurangi dengan yang sembuh? Terkadang saya sih hanya bertanya-tanya. Makanya daripada kita emosional dan kita punya pikiran yang enggak dengan yang namanya virus ini, mendingan kita jangan anggap mereka itu ada. Sugesti diri kita kalau memang ini gini teman-teman, saya sering bilang dari tanggal 6 sampai perkiraan tanggal 15 itu posisi matahari sedang tidak dekat dengan bumi, sehingga cuaca ataupun matahari itu tidak bisa terlalu, istilah kata tuh nggak 100% kena ke kita. Jadi kalau cuacanya dingin, bukan berarti kita demam. Kita nggak demam. Kamu demam dan kamu anti obat-obatan, silakan minum air hangat kasih garam sedikit. Kamu langsung berkeringat setelah itu. Jadi suges itu terpenting dan alhamdulillahirobbilalamin, kabar baik kita dapat kabar dari mama kalau mama sudah kembali sedikit lebih baik dan insya Allah akan segera pulang. Insya Allah, amin ya. Mama Ita sudah kembali baik dan akan segera pulang. Dan itu tuh kabar yang luar biasa baik. Setelah apa? Setelah anak lanangnya tuh ngeromet panjang lebar. Dan setelah mama sudah membaik, Mas Tulus juga sebenarnya sudah membaik. Hanya tinggal batuk ini yang menyiksa banget dengan flu. Terkadang memang masih agak, sudah nggak demam-demam juga, sudah nggak terlalu sering rasain demam. Cuma bawaannya ngantuk gitu coy, tidur terus gitu. Karena Mas Tulusan rutinitas biasa, pagi bangun, duha, berjemur, kemudian kadang-kadang saya paksa untuk syuting. Bukan berarti saya itu, Mas Tulus itu bisa ngomong, kenapa nggak bikin video aja setiap hari. Sorry, mungkin kalian melihat fisik saya itu seperti biasa, cuma kepala saya ini kadang-kadang suka blank, tiba-tiba blank. Ketika membahas apa tuh semua blank. Di situ kadang-kadang namanya kita belum terlalu pulih lah, intinya seperti itu ya. Dan banyak yang harus Mas Tulus pikirkan. Jadi kalau misalnya sekarang aja ada kerjaan apa aja Mas Tulus kerjain kok. Buat tambahan sementara gitu loh. Maksudnya untuk pemasukan sementara. Karena aduh nggak ada pemasukan sama sekali guys aku. Dari mana-mana nggak ada. Karena aku minyak bidara belum aku keluarin juga kan. Minyak bidara belum aku kirim sampai sekarang. Belum ada pengiriman sampai sekarang. Jadi masih terpending semuanya.
Begitu saudaraku. Pokoknya sekali lagi buat semuanya yang selalu menunggu videonya Mas Tulus, doain Mas Tulus sehat, di cover terus sama Gusti Allah, diberikan kesembuhan yang total sehingga ya batuk-batuk nggak apa-apa lah. Yang terpenting batuk itu jangan sampai ada lemesnya, jangan sampai ada linglungnya, sehingga bisa masih syuting-syuting kayak gini masih bisa kalau tidak terlalu linglung atau tidak terlalu batuk banget gitu, masih bisa. Percaya tidak, tanya Mas Imam, aku barusan dari jam 11 di sini jam 2 aku wis sarap syuting waktu irang lari-larian aku foto ke Imam Jebret, saksinya Mas Imam, ini sudah jam 2 dan sampai sekarang ini baru bisa ambil tag. Gila gak? Saya hajar jahe merah, saya hajar sama air putih hangat, selalu begitu, tersiksa guys. Makanya apapun sakitnya, apapun yang sedang kita hadapi sekarang, berpikir positif saja. Karena banyak juga orang yang sakitnya itu lama, padahal no covid, ya no covid, sudah tes swab dan non reaktif. Sebelahku, rumahku yang di sebelah sana, ayah Yana itu, ya suaminya Terna, itu hampir 2 minggu sudah berkali-kali swab, PCR swab non reaktif, tapi sakitnya nggak sembuh-sembuh. Karena memang begini, pancaroba guys. Jadi kita nggak usah punya pikiran yang enggak ya. Sudah serahkan semua kepada Allah. Mas Tulus hari ini pengen nge-share sedikit kenapa Mas Tulus bisa survive meskipun dengan keadaan yang agak sedikit menakutkan. Mas Tulus ngerasanya kayak apa sih ini, apa gue juga kena apa gitu. Perasaan selalu situ loh larinya. Serius, karena aduh nggak pernah ngerasain batuk yang selama ini. Batuk dan flu selama ini tuh nggak pernah. Ini lama banget. Kalau batuk kering gitu ya, itu bisa lama, bisa 1 bulan aku biasanya. Ini tapi kering, ini berdahak, tapi sakit di perut sampai ke kram ini. Makanya saya kadang-kadang merasa, aduh, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berpikir baik, semoga semuanya berjalan dengan baik. Jadi, Eyang mengatakan ke saya beberapa tips di mana kita harus jadi tadi malam itu sedikit obrolan-obrolan kecil yang saya obrolkan sama Eyang sampai jam 11:30 aku. Eyang Ronggo semua datang ke sini, bahkan minta disetelin wayang kulit, judulnya milih dewe, tak setelin sampai pagi. Aku tidur itu nggak aku ganti, mereka mau nonton wayang aja, nonton di YouTube, aku puterin, aku tidur. Bangun-bangun sudah closing, mereka pada pulang. Subuh itu sekitar jam 3:30 mereka pada bubar. Dan dari hasil yang sampaikan ke saya untuk menasihati seseorang dan juga menasihati diri saya, ada beberapa ciri-ciri orang yang memang bisa saja ciri-ciri orang yang bisa saja diincar sama corona saat ini, yang sangat-sangat sedang mereka cari, sangat-sangat sedang mereka incar. Yang pertama, orang yang memiliki rasa takut berlebihan. Orang memiliki rasa takut yang sangat berlebihan. Ketakutannya berlebihan sekali terhadap penyakit ini. Terlalu takut, terlalu parno, takut mati, takut miskin, takut jadi korban yang, maaf gini istilahnya itu, ketakutan kita jadi meninggalnya nggak diurus yang benar, dibungkus plastik doang, dikardusin segala macam. Ada yang kayak gitu ya, ketakutan itu terlalu berlebihan. Yang kedua adalah ada rasa serakah ketika ingin mendapatkan rezeki ya, ada rasa serakah. Serakah itu begini, ada kalanya kita dapat duit itu sehari 50.000, tapi dulu sebelum ada corona kita tuh puas-puas aja, alhamdulillah 50.000. Tapi sekarang kamu punya duit 50.000 tuh kayak masih kurang aja. Serakahmu atas apa yang Allah kasih tadi itu loh, itu yang akan membuat corona mendekati kamu. Kemudian orang yang memiliki emosi yang tinggi, emosi, dendam, rasa amarah terhadap sesuatu yang ingin dia lepaskan tapi tidak terlepaskan. Orang-orang seperti ini kemungkinan besar meskipun dia nggak keluar-keluar, meskipun dia nggak kemana-mana, dia bisa kena corona.
menurut yang Eyang sampaikan loh ya. Jadi tolong jangan di read gitu-gitu. Aku nggak suka kalau misalnya komentarku itu diambil seenak dewe gitu loh, dicap sendiri. Saya nggak suka, kurang suka kayak gitu. Jadi orang yang punya rasa yang tidak tersampaikan, dendam, marah, amarah dan lain sebagainya, itu bisa jadi salah satu orang yang akan diincar sama corona. Serakah, ya. Yang pertama tadi adalah ketakutan yang berlebihan, serakah, kemudian yang ketiga tadi apa ya? Ya gue ngeblank nih. Rasa dendam dan juga emosi yang terlalu berlebihan. Sebenarnya tiga hal ini yang sangat yang sampaikan. Tetapi ada satu hal lagi, di mana satu hal ini sangat sering dialami atau sering dilakukan oleh semua orang, yaitu adalah takut kehilangan masa di dunia. Masa dalam hal ini artinya adalah bisa harta, bisa tabungan, bisa sesuatu yang sudah jenengan tabung sekian lama, sudah jenengan rencanakan sekian lama. Intinya jenengan itu masih mencintai dunia. Ini yang keempat, ini yang paling sering. Terkadang gini sih, kita ngerasanya kayak yang, kok bisa sih gue kena corona? Emang ngapain ya? Emang gue ngapain sih kemarin? Kita nggak pernah ngelepas kita nggak pernah tahu pikiran kita bahwa pada masa lalu mungkin, oh kita kena corona hari Selasa, hari Minggu ternyata kamu tuh habis ngebahas hartamu yang simpenan kamu yang dulu. Aduh gimana ya ngebaginya? Aduh mau buat apa ya? Gimana ya? Nih orang-orang yang punya tabungan-tabungan yang harus hati-hati. Jadi sedikit banyaknya adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kehilangan harta benda yang sudah mereka tabung, sudah mereka tumpuk. Entah itu warisan, entah itu yang memang sudah mereka tabung sekian lama. Ada rasa takut di situ. Itu yang terakhir. Kemudian yang juga dari yang ini Mas Tulus garis bawahi sendiri ya. Ini Mas Tulus ambil poin-poinnya sendiri dari hasil obrolan Mas Tulus dengan Eyang. Cara menyembuhkan diri dari corona. Cara menyembuhkan diri dari corona. Yang pertama, ini dari Eyang loh ya, yang setelah saya ngobrol-ngobrol gitu. Setidaknya tidak menyembuhkan tetapi menambah kuat atau menguatkan atau mengarahkan kita ke arah kesembuhan. Setidaknya arahnya ke situ. Yang pertama adalah kita harus yakin berdoa sama Allah. Intinya kalau kata yang sih, maaf ya kalau yang kan bukan muslim, jadi yang mengatakannya yakin marang yang widiwase apa gimana gitu. Aku mohon maaf sebelumnya aku nggak ngerti. Jadi intinya tuh yakin sama Allah Subhanahu wa taala, mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, buang rasa ragu-ragu di hatimu. Ragumu tadi kamu buang. Gue udah di rumah sakit nih nggak sembuh nih gue. Gue obat ini nggak sembuh nih gue. Ini nggak sembuh nih gue. Nggak, jangan. Imun tubuh atau pemahaman kita atau pengobatan itu sebetulnya sumbernya dari diri kita sendiri. Simple loh guys. Corona yang Delta ini memang gampang menular. Tetapi sekali lagi, yang dikonsumsi obatnya adalah tetap vitamin. Vitamin D gratis berjemur. Gak bisa nyium, cari kalau info dari Mas Ari, tisu dikasih minyak kayu putih, kemudian berkumur dengan air garam yang hangat. Kalau mulutnya nggak ngerasa, ini kan hal-hal murah yang memang Allah berikan di sekitar kita ada. Jadi jangan ragu sekalipun dengan pengobatan yang sedang kamu hadapi. Kamu harus lawan terus. Kamu harus yakin, percaya sama Allah. Kemudian yang kedua, jangan ragu dengan apa yang kamu obati. Yang ketiga, yang menyampaikan ke saya, jangan mengeluh, jangan desah. Kaki ngilu, aduh, kedinginan, dingin, aduh ya Allah.
Ini hasil komunikasiku dengan Eyang, dan Eyang menyampaikan ini untuk cucunya juga kemarin. Alhamdulillah terbukti. Tadi pagi saya dapat kabar dari cucunya kalau dia negatif, coy. Serius. Demi Allah, saya nggak bohong. Jadi, kita nggak boleh mengeluh. Sekali kita mengeluh, sekali kita ayolah, aduh demam lagi nih, aduh ya Allah, jangan, lawan terus. Hajar terus. Mas Tulus ya, mandi nggak mandi, tadinya mandi pakai air hangat, sekarang kalau pagi sudah keringetan, Mas Tulus hajar mandi. Maghrib mandi, hajar. Walaupun setelah mandi itu basah keringat di mana-mana, gak apa-apa, hajar terus. Itu kenapa Mas Tulus semakin kesini alhamdulillah sudah membaik. Jujur saya sudah membaik, hanya batuk dan flu yang menyiksa saya saja. Batuk dan flu saya yang sangat menyiksa. Eyang ngelarang jangan ngeluh. Kenapa jangan ngeluh? Setelah saya ngobrol, yang kok nggak boleh ngeluh toh ya? Kan kadang-kadang kita tuh kedinginan ya. Saya sendirian ya nggak ngerti ya. Aku tadi malam, beliau lagi pada nonton wayang kulit, aku ngeletak. Cuman kebetulan aku lupa matiin kipas. Astagfirullahaladzim, dingin kan? Disaduk lo tanganku coy. Ojo dirasa, jangan dirasa. Tuh, Eyang. Jadi rasa ragu ataupun mengeluhmu tadi kurangi. Jangan ngeluh wes. Emang sih susah kalau misalnya, ya gimana sih namanya sakit, masa kita nggak boleh ngeluh sakit. Nah ini yang susah memang, melawan diri sendiri mengatakan kalau saya nggak sakit itu susah. Tangan kita luka kena pisau nggak perih, terus kita ngomong perih, walaupun perih kita ngomong nggak perih, nggak mungkin, tetap kita rasa perih. Bener kata si mbahku dulu, Mbah buyutku, aku kan pernah, Mbah buyutku itu pernah atraksi megang bara api di tangannya. Tak tanya, Mbah ora panas, Mbah, jawaban mbahku gampang. Lek mbok rasake panas ya panas, lek ora ya ora. Rasamu sing nggawa sing apa sing mbok cekel kuwi mau. Di sini saya banyak belajar, sangat belajar. Dan terus kurangi mengeluh. Tadi yakin sama Allah, jangan ragu, percaya saja sama Allah. Ikhtiar yang kamu hadapi sekarang tuh itu. Kemudian kalau sakit jangan terlalu dibawa, maksudnya jangan terlalu ngeluh, jangan terlalu dirasakan. Santai aja bawa apa, ngapain zikir atau apa. Gerah, kipas angin, demam, minum air hangat. Sebetulnya corona itu, saya pernah mendengar banyak orang terkena kasus corona meninggal karena kebanyakan obat. Padahal teman-temanku banyak yang sembuh dengan sendirinya setelah PCR, swab, kemudian mereka isolasi mandiri, mereka mengkonsumsi obat sesuai dengan gejala yang mereka rasakan. Selain buah-buahan, protein, telur, daging, dan lain sebagainya, kemudian vitamin itu penting. Flu yang dihajar ya flunya, batuk ya batuknya, sama vitamin, sudah. Temanku pada sembuh guys. Jadi kalian-kalian yang saat ini mungkin sedang sakit, entah jenengan itu sakitnya corona, entah jenengan itu sakitnya apapun, boleh dipakai cara saya tadi. Caranya yang sampaikan tadi, ya. Jangan terlalu ragu, yakin sama Allah, jangan ngeluh, percaya dan percaya sama Allah. Dan berdoa itu pasti. Keraguan itu loh yang agak, karena sekali kita sudah mengeluh, kita ngeluh nih, berarti kita kalah. Makanya aku mau nanya, yang kenapa kok ngeluh nggak boleh, sedangkan namanya sakit masa kita nggak boleh ngeluh? Saat kamu mengeluh saat kamu sudah mengeluh dengan demammu tadi, jin yang terbawa dengan penyakitmu, ternyata saudaraku, ternyata sekali lagi, nih saya bongkar sedikit lagi ya, nggak corona, nggak flu, nggak batuk, yang ada di musim pancaroba ini termasuk tipes, malaria, demam berdarah, kemudian muntaber, itu semua sedang dinaungi sama Mbah Dajjal. Semua disusui bangsa jin. Tidak hanya corona. Bukan hanya corona, saudaraku. Ada beberapa hal yang memang sedang mereka manfaatkan. Kenapa ini flu lama banget? Pernah nggak ngalamin kayak gini seumur-umur hidup? Nggak pernah. Yang sakit biasa udah PCR swab loh, nggak apa-apa. Tuh Ayayana nggak apa-apa. Nggak negatif, nggak positif, enggak. Tapi ya kayak gitu, sudah 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Karena apa?
sakitnya itu disusupi sama bangsa jin. Flu itu virus juga, disusupi sama bangsa jin. Ini yang membuat semakin susah ke kita. Kenapa yang menyampaikan jangan ngeluh? Aku bilang, yang kenapa kok nggak boleh ngeluh? Kamu nggak tahu ya, Le? Semua penyakit yang saat ini ada di musim pancaroba sampai pertengahan Agustus, iki dindoki sama laler jin kabeh. Ada khodamnya semua, ada isi jinnya semua, bukan hanya corona. Jadi ketika kamu sudah ragu, ketika kamu sudah takut, ketika kamu sudah mengeluh, kamu aduh apa sih ini, kamu akan dibuat putus asa, kamu akan semakin dimakan sama dia karena rasa kalahmu tadi. Kalau kamu sudah mengeluh berarti kamu sudah kalah sama mereka, kamu sudah makan, kamu sudah dimakan sama mereka, energi positif pun dimakan sama mereka. Bahaya kan saudaraku? Ayo Mas Tulus aja semangat. Mas Tulus yo nggak tahu apa sakitnya, cuman ya memang kemarin awalnya radang, terus flu, batuk sampai sekarang. Mas Tulus sih hampir 10 hari. Mas Tulus hampir 10 hari dan ini sudah alhamdulillah sudah mulai memperbaiki. Jadi ayo, kalau memang hal-hal yang saya sampaikan tadi memang betul ada manfaatnya, ya nggak ada salahnya toh kita terapkan pada tubuh kita. Meskipun mungkin bagi sebagian orang, apaan sih lu? Sok-sokan ngatur orang lu? Apaan lu? Hal kayak gitu. Lah, kalau memang ada benarnya, ayo, nggak apa-apa kita terapkan aja masing-masing. Sama satu lagi, Eyang tetap berpesan buang air berasnya di tanah. Eyang terus berpesan itu, buang air beras di tanah. Jangan buang di sembarangan tempat. Intinya yang ada tanahnya sehingga bisa menyuburkan tanah. Ya, saudaraku, semoga video ini bisa menambah wawasan buat kita semua, memberikan hal positif. Saya pengen ada video-video positif kayak gini nih, buat ngebangunin orang yang saat ini sedang sakit, entah corona, entah sakit apapun itu. Semoga mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah, kesembuhan yang baik pastinya, amin. Kita termasuk orang-orang yang nonton video ini terhindar dari yang namanya virus apapun, bala, musibah, penyakit, dan lain-lain. Amin ya Allah, katakan amin. Katakan kita akan sehat, katakan kita akan baik-baik saja, katakan kita adalah orang yang Allah lindungi dari virus-virus yang Mbah Dajjal rencanakan untuk diri kita. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Saudaraku, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah berpartisipasi untuk bagi-bagi nasi box. Mas Tulus tidak janji di akhir Juli kita akan ada sedekah nasi box, takutnya PPKM diperpanjang ya saudaraku. Jadi mudah-mudahan Mas Tulus sehat, terus PPKM diberhentikan, jadi bisa bagi-bagi nasi box lagi. Kalau toh misalnya tidak bisa, mungkin kita akan gelar di bulan depannya lagi. Nah, kalau teman-teman mau berbagi, silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, minimal 10.000, maksimal terserah jenengan. Kalau mau pesan minyak bidara, insya Allah selambat-lambatnya hari Senin saya sudah mulai bisa pengiriman. Silahkan DM di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi yang 0857 54 111 888. Ya, monggo kerso. Intinya Mas Tulus hanya bisa berterima kasih untuk yang sudah bersedekah. Semoga Allah limpahkan rizki, Allah tukar dengan sesuatu yang menyehatkan badan, amin. Allah tukar dengan sesuatu yang diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua termasuk orang-orang pilihan yang selalu diberikan kesehatan. Baik, saudaraku, seharusnya kita memang harus terus mensyukuri apa yang Allah berikan ke kita, ya. Semoga video tadi, pembahasan di awal tadi bisa menambah wawasan buat kita. Demi Allah saya nggak ada niat menggurui, hanya hal-hal tertentu yang saya sampaikan tadi semoga bisa menambah wawasan, kemudian bisa jenengan terapkan di tubuh jenengan. Karena menurut saya hal tadi juga ada positifnya, ada baiknya, ya. Terima kasih banyak. Yuk kita doa dulu ya saudaraku. Mudah-mudahan hari ini doa Mas Tulus dijabah sama Allah, kemudian memberikan efek baik untuk jenengan yang nonton, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya lagi nonton video ini ya Allah, untuk mereka yang sedang sakit semoga Engkau sembuhkan ya Allah, sakit apapun ya Allah, entah corona, entah sakit apapun ya Allah, entah disusupi bangsa jin atau tidak ya Allah, semoga atas izinmu Kau singkirkan sakit mereka ya Allah, amin. Ya Allah, untuk mereka yang belum memiliki rezeki semoga Kau limpahkan rezeki mereka ya Allah, untuk yang lagi nonton video ini ya Allah, untuk mereka yang masih sedang dalam kondisi belum memiliki pekerjaan semoga Kau berikan pekerjaan terbaik untuknya ya Allah, amin. Ya Allah, untuk mereka yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi susah jodohnya semoga Engkau mudahkan jodoh terbaik untuknya ya Allah. Untuk mereka yang sudah bekerja semoga Engkau limpahkan rezeki yang berkah barokah, bisa digunakan untuk bersedekah, amin, amin, amin ya rabbal alamin.
Sekali lagi Mas Tulus pengen closing dengan mengirimkan surat Al-Fatihah untuk para leluhur kita yang mengcover kita. Siapapun kalian yang lagi diasuh ya, namanya kita manusia, kita nggak pernah tahu. Jenengan-jenengan yang mungkin saat ini di badan ada khodam leluhur atau leluhur Indonesia khususnya, kita kirimkan surat Al-Fatihah. Semoga Allah menyampaikan pahalanya, menjadikan mereka sebagai bala tentara terbaik untuk mengcover kita dari virus apapun. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan kita amin 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 ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih saudaraku. Mas Teh mau pamit dulu, terima kasih banyak. Udah mulai ngos-ngosan, udah mulai mau batuk, tak tahan-tahan soalnya. Makasih banyak ya orang baik ya, see you. Doakan Mas Tulus sehat, bisa cepet-cepet normal lagi, biar bisa ketawa-ketawa lagi ya. Sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.